Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini mungkin sudah kita jalani dengan segala usaha. Kita berjuang, kita bertahan, kita mencoba kuat. Tapi sekarang saat semuanya mulai tenang, kita mulai jujur pada diri kita sendiri. Ada lelah yang tidak terlihat, ada beban yang tidak terucap, ada pergumulan yang belum selesai. Dan mungkin malam ini kita berkata pelan, aku sudah tidak kuat. Firman Tuhan hari ini berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sahabat terkasih, kalimat ini terdengar bertolak belakang, tapi di dalamnya ada rahasia kekuatan yang sejati. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam kondisi yang tidak mudah. Ia tidak sedang hidup nyaman. Ia sedang menghadapi tekanan, penderitaan, dan banyak keterbatasan. Ia menyebutkan kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Semua itu bukan hal ringan. Namun yang mengejutkan, Paulus berkata, aku senang dan rela. Bagaimana mungkin? Karena Paulus tidak lagi melihat hidup dari sudut pandang manusia, melainkan dari sudut pandang rohani. Ia sudah belajar satu hal, kekuatan manusia ada batasnya, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Selama kita masih merasa mampu, kita cenderung mengandalkan diri sendiri. Kita berpikir kita bisa mengatasi semuanya. Tapi ketika kita sampai di titik tidak mampu, disitulah kita mulai benar-benar bersandar kepada Tuhan. Dan justru di titik itu, kuasa Tuhan bekerja paling nyata. Ini paradoks iman. Saat kita lemah, kita tidak kehilangan segalanya. Saat kita lemah, kita membuka ruang bagi Tuhan. Saat kita lemah, kita tidak sendirian. Kelemahan bukan tanda Tuhan meninggalkan. Kelemahan seringkali adalah tanda Tuhan sedang bekerja lebih dalam. Sahabat terkasih, ada seorang pria bekerja sebagai teknisi listrik panggilan. Hidupnya sederhana, kalau ada yang rusak, ia datang, perbaiki, lalu pulang. Tapi suatu waktu, hidupnya sendiri terasa seperti rusak. Usahanya sepi, tagihan menumpuk, dan yang paling berat, ayahnya jatuh sakit dan butuh biaya besar. Dia tetap berusaha kuat, tetap kerja, tetap cari order, tetap tersenyum. Tapi makin hari, dia makin merasa tidak sanggup. Suatu malam, dia dipanggil untuk memperbaiki listrik di sebuah rumah. Lampu di rumah itu mati total. Dia datang, buka panel, cek kabel satu persatu. Semua terlihat normal, tapi listrik tetap tidak menyala. Dia mulai bingung. Biasanya dia cepat menemukan masalah. Malam itu berbeda. Setelah hampir menyerah, dia berhenti, duduk di lantai, dan menarik napas panjang. Dalam hati, dia berkata, Tuhan, aku bahkan tidak bisa memperbaiki ini, apalagi memperbaiki hidupku. Lalu dia mencoba sekali lagi, perlahan. Dan di situ dia menemukan satu kabel kecil yang hampir tidak terlihat, ternyata longgar. Sangat sederhana, tapi itu penyebab semuanya mati. Dia kencangkan kabel itu, dan seketika lampu menyala. Rumah itu terang kembali. Semua orang di rumah itu lega. Mereka berterima kasih.
Tapi pria itu justru terdiam, karena di momen itu Tuhan seperti berbicara di hatinya. Tidak semua harus kamu perbaiki sendiri. Ada bagian yang tidak kamu lihat, tapi aku lihat. Saat kamu tidak mampu, aku yang bekerja. Dia pulang malam itu dengan masalah yang masih sama. Tagihan belum lunas, ayahnya masih sakit, tapi hatinya berubah. Dia tidak lagi merasa harus kuat sendiri. Dia mulai mengerti bahwa kelemahannya bukan akhir. Justru di saat dia tidak mampu, Tuhan sedang bekerja diam-diam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, dia berkata dengan tenang, "Tuhan, kalau aku lemah, Engkau yang jadi kuatku." Sahabat terkasih, malam ini mungkin kita juga seperti itu. Ada hal dalam hidup kita yang terasa mati, tidak bergerak, tidak berubah. Dan kita sudah mencoba semuanya, tapi tetap tidak berhasil. Sahabat terkasih, mari kita renungkan. Mungkin bukan kita yang harus memperbaiki semuanya. Mungkin Tuhan sedang bekerja di bagian yang tidak kita lihat. Mungkin kelemahan kita adalah tempat Tuhan mulai bergerak. Kita tidak harus kuat sendiri. Kita tidak harus punya semua jawaban. Kita hanya perlu bersandar kepada Tuhan. Karena saat kita berkata, "Aku tidak kuat," Tuhan berkata, "Sekarang aku yang akan menguatkanmu." Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang dengan segala kelemahan kami. Kami lelah, kami terbatas, dan sering merasa tidak sanggup. Kami berhenti mengandalkan diri sendiri. Kami memilih untuk bersandar kepadamu. Di dalam setiap kelemahan kami, nyatakan kuasa-Mu. Pulihkan hati yang lelah, tenangkan pikiran yang penuh beban, dan beri kami kekuatan yang baru. Kami percaya saat kami lemah, Engkau menjadi kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, serahkan semua beban kita malam ini dan biarkan Tuhan yang menguatkan kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.